Para penelusur goa akan menyambangi kembali kawasan Karski Kim, tetapi di area yang lebih jauh dibandingkan episode-episode sebelumnya, yaitu Bukit Kepayang, yang secara administratif juga termasuk di Desa Sukajadi. Mereka merencanakan sebuah trip selama 4 hari dan mengeksplorasi 2 gua di kawasan itu. Sayur. Tim kemudian menuju Desa Sukajadi dengan menggunakan transportasi angkutan desa selama 2 jam perjalanan. Desa Sukajadi bisa dikatakan merupakan pintu gerbang dari setiap petualangan penelusuran gua di kawasan Karski Kim, karena kebanyakan sebaran mulut gua di kawasan Karski Kim secara administratif terletak di Desa Sukajadi. Kawasan-kawasan bergoa yang bisa diakses dari Desa Sukajadi antara lain Bukit Cawang, Bukit Kabubawa, dan Bukit Kepayang. Mereka menuju lokasi dengan hanya mengandalkan ingatan salah satu dari anggota tim yang pernah ke sana pada tahun 2007. Sayangnya pada waktu itu tidak membawa GPS dan keadaan tutupan lahan sudah banyak berubah, maka mereka sangat mengandalkan bantuan informasi warga. Ya, ini sudah pukul 4 sore, tapi kita masih belum ada seperempat dari perjalanan menuju ke Gua Kepayang. Tapi ya, insya Allah tetap semangat dan jangan sampai gelap, udah sampai. Insya Allah. Tarik. Cepat. Kan kata juga. Itu lah. Ya, kita sudah sampai di tempat peristirahatan kedua. Setelah tadi istirahat pertama pada jam 5, makan. Sudah makan, kita melanjutkan perjalanan lagi pada jam 6. Pada pukul 7:30 kita tiba di puncak bukit. Sampai di puncak kita menemukan pondok. Beginilah keadaan pondok ini. Pondoknya sudah bobrok. Untuk keadaan logistik minum jauh di bawah. Jadi mungkin kita menampung air dari hujan.
Sekarang keadaan juga hujan. Wow, gila sih semua. Ya. Hai, gelap nih ya. Iya. No, iya orang. Oke, sip. Ulangi. Pak Sweet. Tirus. Terus kayak lawangnya. Hai. Setelah melewati malam yang panjang, dingin, gelap, mungkin pagi ini kita sudah siap packing. Sarapan belum? Mungkin pada pondok selanjutnya kita akan sarapan. Dalam perjalanannya, tim menggunakan pondok-pondok warga yang terdapat di sepanjang perjalanan sebagai shelter atau tempat berlindung. Lagi ya tak kau? Tak merokok kau hari ini? Di sebuah puncakan bukit, mereka menemui bentukan-bentukan exocars yang jika dieksplorasi lebih lanjut bisa jadi terdapat mulut gua di sekitar situ. Tetapi karena tujuan mereka adalah Bukit Payang, maka mereka melewatkan dan melanjutkan perjalanan. Karena tutupan lahan di Bukit Kepayang sudah banyak berubah, maka mereka kesulitan untuk orientasi dan memutuskan mencari pondok di sekitar situ untuk bermalam. Ya, ini hari kedua kita menuju ke gua, tapi kami kesulitan mencari mulut gua. Jadi untuk sementara waktu kita ngecamp semalam di sini. Mungkin besok pagi kita kembali untuk mencari gua Kepayang. Tadi sempat berhenti karena kondisi hujan. Kayaknya sudah sore, kita ngecamp dulu di sini. Menurut penduduk setempat tadi, gua Kepayang itu tidak jauh dari tempat ini, tapi kita kelewatan karena kondisinya udah kejauhan ya, jadi kita ngecamp dulu di sini. Besok kita lanjut lagi. Gimana? Ya, besok rencana kita pagi-pagi mulai untuk mencari kembali di mulut goa yang sempat hilang Sekitar sini, Pak. Cari mungkin setelah habis makan pagi kita mulai berangkat. Kita sedang memasak nasi menggunakan kunci untuk menghemat spiritus karena keadaan logistik kita sudah menipis dan gua juga belum ditemukan.
setelah tim menginap 1 malam di pondok salah seorang warga yang punya kebun, hari ini sekitar jam 12 kita bakal berangkat ke gua Kepayang. Kebetulan ada Wak yang pemilik kebun ini sebagai penunjuk jalan kita ke sana. Kemarin sempat kesulitan untuk menemukan gua. Alhamdulillah hari ini kita ada penunjuk jalan. Jadi itulah, doakan kami sehat. Tim sungguh beruntung karena Wak Ujang, pemilik pondok yang mereka tumpangi, datang pagi itu untuk memetik kopi dan berbaik hati untuk mengantar mereka ke mulut Goa Kepayang 1. Setelah membersihkan area mulut goa, mereka pun melakukan rigging untuk menuruni goa vertikal itu. Goa Kepayang 1 merupakan sumuran yang kemudian melebar di bagian bawahnya, yang jika digambarkan profilnya merupai botol. Lintasan vertikalnya sedalam 60 meter, dan kemudian eksplorasi di lorong-lorong selanjutnya bisa dilakukan tanpa menggunakan tali. Selesai menuruni Goa Kepayang 1, kira-kira pit pertama vertikalnya itu kurang lebih 50 meteran. Lagi giliran turun tim-tim yang lain. Semoga selamat semuanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, pengalaman pertama saya menuruni goa, itu Goa Kepayang 1. Rasanya fantastik. Saya sudah berada di bawah, di apa namanya nih, di lantai goa. Di sini Goa Kepayang 1, saya merasa pengalaman pertama saya merasa asik sekali. Terus juga saya tadi mendapatkan kesulitan di lintasan dan akhirnya saya menyelesaikan dan sampai di bawah sini. Tim kemudian mengeksplorasi lorong-lorong sampai mentok dan menyimpulkan bahwa Goa Kepayang 1 adalah goa kering tanpa adanya sisa aliran air. Namun di beberapa bagian pembentukan ornamen masih aktif. Wah, luar biasa. Setelah makan waktu setengah jam naik ke Goa Kepayang 1, sensasinya tak terlupakan. Oke.
Kita baru selesai naik dari dalam gua. Saatnya kita nge-clean dan packing kembali ke pondok sebelumnya tadi. Kembali ke bentuk semula. Ya, selesai dari dalam gua. Sangat-sangat capek dan mengalami sedikit kesulitan pada sambungan tadi, tapi alhamdulillah bisa mengatasi hal itu. Amin. Tidak terdapat begitu banyak halangan, namun stamina begitu sangat terkuras karena hanya makan pagi, makan malam kita belum mendapatkan. Tahu buka? Baik itulah. Tim sebenarnya masih ingin melanjutkan eksplorasi di satu gua lagi sesuai dengan rencana. Tetapi keadaan logistik sudah tidak mencukupi untuk tinggal lebih lama. Maka mereka harus berpuas diri hanya mengeksplorasi satu gua saja dan bersiap-siap untuk kembali ke desa Sukajadi. Atas undangan Wak Ujang, mereka akan tinggal selama semalam di rumah Wak Ujang di desa sebelum kembali ke Lahat dan pulang ke Palembang.